Viral video diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon tersebar di media sosial. Dalam tangkapan layar CCTV tersebut, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar periksa 3 orang saksi kasus pembunuhan Vina, yakni Suharsono alias Bondol, Ibnu, dan Suparman, 31 Gelima, Malam. Para saksi dimintai keterangan sebanyak 30-35 pertanyaan secara terpisah di beda ruangan, meski begitu masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya. Tak hanya itu, penyidik juga meminjam ponsel 2 tersangka yakni ponsel Bondol dan Suparman. Tony RM, kuasa hukum tersangka Pegi, katakan ponsel itu nantinya akan didalami pihak penyidik terkait kasus tersebut. Tony berharap, dengan adanya pendalaman ini diharapkan dapat mengungkap fakta bahwa kliennya tersebut tak bersalah. Nantinya polisi juga akan menyelidiki chat pada bulan Agustus 2016 untuk membuktikan perkataan saksi. Kejanggalan CCTV tak jadi bukti kasus Vina Cirebon, keberadaan Linda terekam. Rekaman CCTV kasus Vina Cirebon menjadi teka-teki. Penelusuran tribunjakarta.com, ada banyak akun TikTok yang memposting video diduga CCTV kasus Vina Cirebon. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina tersebut, tampak segerombolan pemuda menggunakan sepeda motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Diketahui pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, Vina dan kekasihnya Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan.
Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Ibtu Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, memang terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV, kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada, minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Lalu Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik menyoroti alasan rekaman CCTV kasus Vina Cirebon tidak diungkap. Ia mengatakan kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi Nainggolan mengatakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Saya nonton di TV dan podcast pengacaranya terpidana Pak Nainggolan, menyebutkan bahwa ada ternyata CCTV yang menangkap kejadian tapi katanya gelap dan itu tidak dihadirkan di persidangan, ujar Rismon dikutip tribunjakarta.com dari YouTube Bali G Academy. Nah ini yang bahaya walaupun gelap kan harus ditunjukkan utuh dipanggil ahli, dari shadow itu kan bisa kita lihat gesturnya, imbuhnya. Rismon kemudian mempertanyakan mengapa bukti tersebut disembunyikan padahal bisa menjadi informasi tambahan bahkan informasi kunci. Ia pun meminta agar Kapolri merekrut orang-orang yang kompeten dalam bidangnya, jangan hanya membeli software saja. Gunakan algoritma, kalau bisa gunakan program sendiri dan program tersebut harus terbuka supaya bisa diuji oleh orang lain. Makanya rekrutlah orang-orang yang kompeten Pak Kapolri. Jadi bukan hanya beli-beli software jadinya tool user, kerjasama dengan universitas kalau gak mampu, kalau beli aja akhirnya tool user, ujar Rismon. Rekaman CCTV kasus Vina Cirebon menjadi teka-teki. Di media sosial ada banyak akun yang memposting video diduga CCTV kasus Vina Cirebon. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina tersebut, tampak segerombolan pemuda menggunakan sepeda motor, salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini, belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar TKP memang terdapat CCTV, menurutnya jika CCTV dibuka maka kasus Vina akan terungkap. Lalu Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik menyoroti alasan rekaman CCTV kasus Vina tidak diungkap. Ia mengatakan kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi katakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Ia lalu mempertanyakan mengapa bukti itu disembunyikan padahal bisa jadi informasi tambahan. Ia pun meminta Kapolri merekrut orang yang kompeten dalam bidangnya. Linda kini dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Tuduhan Linda terlibat kasus Vina terlontar dari teman Eki, Melmelmel. Melmelmel mengaku bersama Linda sebelum Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Melmelmel bercerita bahwa sekitar pukul 20 WIB, ia bertemu Eki dan Vina untuk bermain. Ia mengaku bersama Linda malam itu. Saat itu kata Melmelmel ada 3 geng pergi yang meneriaki Eki. Sampai kemudian Melmelmel mengaku melihat Eki dan Vina dibawa masuk ke Gang Bakti 1 Sampang SMP 11 Cirebon. Dari situ Melmelmel tidak menceritakan keberadaan Linda di mana.
Mel mengaku sudah melihat CCTV kasus Vina Cirebon. Menurutnya dalam CCTV kasus Vina tampak Linda, Mel curiga ketika ia mengendap-endap melihat penyiksaan Eki dan Vina, Linda kemudian datang. Sedangkan Linda mengaku berada rumah ketika Vina dan Eki tewas. Linda bahkan mengatakan sudah 6 bulan tak bertemu Vina karena putus dengan Sekjen XTC.